Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita hidayah beragama Islam, hidayah untuk mudah beramal saleh, hidayah dibukakan hati sehingga kita bisa duduk di majelis ilmu. Semoga hidayah ini selalu bersama kita sampai akhir hayat kita, dan semoga dengan kita berkumpul di sini, duduk di majelis ilmu, menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambahkan semangat kita dalam beribadah, menambahkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menambahkan ilmu yang bermanfaat untuk diri kita, keluarga kita, dan orang-orang yang hidup bersama kita. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan kajian Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal Islam, dan kita hari ini membahas pembatal Islam yang ke-8, dan insya Allah kita akan selesaikan hari ini, malam ini insya Allah kita selesaikan Nawaqidul Islam. Dan kalau ada masukan nanti lanjutan kitab yang baru, insya Allah kita akan lanjutkan dengan kitab yang insya Allah kalau ada diberikan masukan. Qala Syekh rahimahullah as-samin mudaharatul musyrikin wa muawanatuhum 'alal muslimin. Wad dalilu qawluhu ta'ala wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Pembatal Islam yang ke-8 adalah membantu orang-orang musyrik memusuhi kaum muslimin. Membantu orang-orang musyrik menindas, memusuhi, memerangi kaum muslimin. Ini termasuk pembatal Islam. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dan ini potongan dari ayat lengkapnya adalah ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian jadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia. Ba'duhum awliya'u ba'din. Sebagian mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani, awliya'u ba'din, mereka saling berteman, saling melindungi. Wa may yatawallahum minkum, dan siapa saja di antara kalian yang menjadikan mereka teman setia, fa innahu minhum, karena sesungguhnya dia termasuk mereka. Artinya dari golongan orang-orang musyrik, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin.
sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada kaum yang zalim, ya. Orang-orang yang zalim, ya. Menzalimi saudara sendiri, ya. Dan ini termasuk pembatal Islam, ya. Menjadikan orang-orang musyrik sebagai teman setia, dan itu tumbuh dari rasa kecintaan kepada mereka, ya. Kata para ulama, al-wala, ini ada bab al-wala wal bara', ya. Dalam ilmu akidah, ya. Ada bab al-wala dan bara', ya. Setia dan berlepas, ya. Nah, ini al-wala ini timbul dari kecintaan, ya. Maka kecintaan yang ada pada orang-orang musyrik, dan itu kecintaan bukan karena dunia, bukan karena tabiat, tapi kecintaannya karena agama, sehingga membantu mereka dalam memusuhi kaum muslimin, memerangi kaum muslimin. Maka ini termasuk pembatal Islam, ya. Termasuk pembatal Islam, ya. Jadi tidak boleh kita mencintai orang-orang musyrik, orang-orang kafir, cinta karena agama, ya. Cinta karena agama, karena ini menjadi pembatal Islam, ya. Jadi ada tiga, ya. Ada tiga cinta kepada orang kafir, ya. Yang pertama adalah cinta karena agama mereka, ya. Cinta karena agama mereka, dan ini jelas pembatal Islam, ya. Misalnya, ya, ada orang muslim yang dia mencintai orang kafir karena agamanya, karena temannya ini taat dalam beragama, dia cinta. Dia melihat temannya orang Nasrani misalnya, orang Nasrani ini orang yang soleh di agama Nasrani, rajin ibadahnya, ya. Bukan soleh agama kita, ya. Dia ulamanya di sana, atau ahli ibadah, ya, dalam agama Nasrani. Lalu dia mengagumi itu, ya. Dia cinta karena ini orang yang taat beragama, padahal bukan agama Islam. Maka kata para ulama, cinta seperti ini cinta yang mengeluarkan dia dari Islam, karena dia mencintai seseorang karena kekufurannya. Dia mencintai orang lain karena kekufurannya. Kita tidak boleh mencintai orang kafir karena kekufurannya, ya. Bagaimana bisa, ya, kita mencintai orang yang tidak mau beriman dengan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, ya. Mereka tidak mau beriman dan mereka mengingkari kenabian Nabi Muhammad SAW, ya. Bagaimana bisa kita mencintai mereka, ya? Lalu ada tumbuh cinta karena agama seperti itu, ya. Maka ini termasuk apa? Pembatal Islam, ya. Termasuk pembatal Islam. Atau juga, ya, dijelaskan oleh para ulama, termasuk cinta karena agama juga adalah dia bergembira ketika agama orang kafir ini maju, ya. Misalnya dakwahnya orang kafir ini maju, ya. Atau banyak orang yang murtad, ya. Dan sedih ketika agama Islam yang maju, ya. Ini juga kecintaan yang menjadikan kekufuran, ya, yang menjadikan pembatal Islam. Ketika seseorang gembira dengan majunya orang-orang kafir, dan sebaliknya dia bersedih ketika majunya agama orang-orang Islam, ya, agama Islam, ya, maju, dia sedih, atau agama Islam terpuruk, dia gembira.
agama kafir, ya, orang kafir terpuruk, dia bersedih, ya. Maka ini menjadi pembatal Islam. Dan ini tidak akan ada pada orang muslim. Ini akan ada pada orang-orang munafik, ya. Yang seperti ini, kenapa menjadi pembatal Islam? Karena tidak akan tergambar adanya sifat seperti ini pada orang-orang muslim, ya. Sifat seperti ini hanya ada pada orang-orang munafik, ya. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, ya, alam tara ilal ladina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladina kafaru min ahli kitab la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wala nuti'u fikum ahadan abada wa in qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Ya. Apakah engkau tidak melihat kepada orang-orang munafik, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan kepada saudara-saudara mereka yang kafir dari ahli kitab Yahudi dan Nasrani, mereka orang-orang munafik, mereka mengaku muslim, mereka menyembunyikan kekufuran mereka. Apa yang mereka katakan kepada orang-orang kafir? La in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum. Jikalau kalian dikeluarkan, diusir, kami akan keluar bersama kalian. Orang munafik mengatakan ini kepada apa? Ahli kitab, orang-orang kafir. Kalau kalian dikeluarkan, diusir, kami akan keluar bersama kalian. Wa in qutiltum lanansurannakum. Jikalau kalian diperangi, kami akan menolong kalian. Ya. Jadi sifat yang seperti ini, ya, yang mencintai orang kafir karena agamanya, ini hanya ada pada orang-orang munafik, ya, yang dia mengaku muslim padahal dia menyembunyikan kekufuran, ya. Makanya ini menjadi pembatal Islam, ya. Jikalau ada orang yang mengaku muslim, bahkan KTP-nya pun Islam, tapi ternyata kenyataannya dia mendukung orang kafir, mencintai orang kafir, jangan diragukan lagi. Itu orang-orang munafik, ya. Itu orang-orang munafik. Dia beragama hanya sekedar nama saja, ya. Padahal hakikatnya mereka bersama orang-orang kafir, ya. Ini mencintai karena agama, ini menjadi pembatal Islam. Yang kedua adalah mencintai karena perkara dunia, ya. Jadi ada tiga tadi. Ada mencintai karena agama, ya. Maka ini dinamakan tawalli atau mualah atau wala tadi, ya. Ini menjadi pembatal Islam. Yang kedua adalah mencintai orang kafir karena perkara dunia, ya. Dan ini tidak sampai menjadi pembatal Islam, namun sudah terhitung maksiat, ya. Mencintai orang kafir karena perkara dunia, ya. Dan maksiatnya pun bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkatan kecintaannya kepada orang kafir, ya. Contohnya misalnya dia mengagumi orang kafir, ya, karena kekayaannya, ya, atau karena kemajuan dunianya, ya. Misalnya maju dalam ilmu kedokteran sehingga tumbuhlah apa? Kekaguman terhadap orang-orang kafir, ya. Maka ini tidak boleh, ya. Walaupun pada perkara dunia. Makanya kata Syekh Saleh Sindi, walaupun pada perkara permainan, ya, mengidolakan orang kafir karena hebat main bola, ya. Nah ini bahaya, ya. Ini tidak sedikit, ya, orang yang mengidolakan orang kafir karena dia apa? Hebat main bola, ya. Sehingga di rumahnya posternya poster idolanya, ya. Bajunya nomor punggung sama dengan nomor idolanya, ya. Ini sudah terhitung maksiat, ya. Kata Syekh Saleh Sindi, ini sudah terhitung maksiat. Namun kemaksiatannya tadi apa? Bertingkat-tingkat, ya. Tergantung jenis dan berapa besar kecintaan mengidolakan dia kepada orang kafir, walaupun perkara dunia, ya. Walaupun pada perkara dunia, ya.
Namun tadi apa? Maksiatnya bertingkat-tingkat. Kenapa ini sudah terhitung maksiat? Karena ini adalah celah, ya. Celah akan mengarahkan kepada mengidolakan dia dalam perkara agama. Awalnya iya, ya. Awalnya memang orang bisa jadi apa? Dia mengidolakan orang kafir karena dunianya, ya. Misalnya pemain bola, ya. Dia mengidolakan Ronaldo misalnya atau Messi, ya. Jelas itu orang kafir, ya. Lalu karena dia mengidolakannya, penampilannya seperti idolanya, rambutnya, bajunya, ya. Akhirnya dia apa? Ingin tahu tentang kehidupan idolanya, dicari keseharian idolanya. Oh, ternyata taat beragama. Ternyata Ronaldo ini orangnya pemurah, rajin ibadah. Akhirnya ada kekaguman bertambah. Bahaya. Sudah menggiring kepada apa? Sudah mengarah kepada agama. Makanya diharamkan dari awal. Walaupun perkara dunia, kecintaan karena dunia, walaupun hanya karena dunia, itu sudah diharamkan karena ditakutkan akan mengarah kepada yang lebih besar. Karena pintu kemaksiatan itu harus ditutup, ya. Pintu kemaksiatan harus ditutup. Jangan ada, apalagi pintu-pintu kesyirikan dan kekufuran, ya. Itu harus ditutup rapat, harus diputus dan dijauhi. Apa saja yang akan mengarah ke sana maka terhitung kemaksiatan, ya. Maka dua ini dilarang, ya. Cinta dengan dua jenis ini dilarang, ya. Cinta karena agama ini termasuk kekufuran, dan cinta karena dunia ini termasuk kemaksiatan. Adapun yang ketiga adalah cinta karena tabiat, ya. Dan ini sesuatu yang memang tumbuh sendiri, bukan dia sesuatu yang bisa dihasilkan, tapi dia tumbuh sendiri. Cinta karena tabiat. Dan ini seperti cinta seorang anak kepada orang tuanya. Seorang anak yang muslim, ya, yang masih memiliki orang tua yang kafir, ya, tentu saja dia apa? Sayang dengan orang tuanya, ya. Tapi dia cinta kepada orang tuanya, tapi bukan cinta karena agama, bukan juga cinta karena dunia. Cintanya karena apa? Karena memang ada ikatan, ya, ikatan darah, ya. Karena dia memang seorang anak, ya, yang dilahirkan oleh ibunya. Dia punya ayah, dia harus sayangi ayahnya, ya. Maka ini cinta yang bentuknya apa? Tabiat, memang tumbuh sendiri, ya. Tidak ada pilihan, dan memang itu tidak diusahakan adanya, ya. Maka ini tidak mengapa, ya. Cinta yang seperti ini tidak mengapa, ya. Bahkan justru cinta inilah yang dibutuhkan. Kalau seorang anak dia tidak cinta dengan orang tuanya, cinta tabiat, ya, dia tidak akan tergerak, ya, untuk mendakwahi orang tuanya, ya. Justru cinta inilah yang akan mendorong dia untuk mengajak orang tuanya untuk masuk Islam, ya, mendakwahi orang tuanya, ya. Dan cinta inilah yang ada pada Nabi SAW terhadap Abu Thalib, paman beliau, ya. Beliau punya paman, dan paman beliau berjasa dengan jasa yang luar biasa terhadap beliau, ya. Ketika orang-orang musyrik ingin membunuh Nabi, ingin mengusir Nabi SAW, Abu Thalib pasang badan, ya. Abu Thalib siap untuk menghadapi orang-orang musyrik, ya. Dan Abu Thalib adalah orang yang tokoh, ya, di Mekah, ya. Sehingga ketika Abu Thalib masih hidup, tidak ada yang berani menyentuh Nabi SAW.
Ketika Abu Thalib masih hidup, tidak ada yang berani menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka Nabi aman dan bisa berdakwah sembunyi-sembunyi. Sedikit-sedikit ada orang yang memeluk, menerima ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wajar, ya. Nabi mencintai siapa? Abu Thalib. Pertama karena paman beliau, kedua karena jasa beliau yang jasanya yang besar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat bersedih, ya, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendakwahi pamannya, ternyata pamannya tidak sempat mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat bersedih, ya. Tidak sempat. Nabi mendakwahi, tapi hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya diturunkan sebuah ayat, kata Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada orang yang Dia kehendaki. Allah Ta'ala katakan, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Nah, Allah mengakui apa? Ada kecintaan Nabi kepada Abu Thalib, tapi kecintaan yang bentuknya tabiat, yang tumbuh sendiri karena ikatan keluarga atau karena jasa, ya. Tapi kata Allah apa? Walakinallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada orang yang Dia kehendaki, ya. Jadi perlu kita mengetahui bentuk cinta kepada orang-orang kafir, ya, dan itu tidak satu macam, ya, dan tidak satu hukum, ya. Ada yang bentuknya kekufuran, ada yang bentuknya maksiat, dan ada yang masih dibolehkan, dan itu memang diperlukan, ya. Qala Syekh rahimahullah, ya. Berkata Syekh rahimahullah, at-tasi', pembatal Islam yang ke-9, man i'taqada anna ba'dhan nasi yasa'uhul khuruju an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wasi'al khidra al khuruju an syari'ati Musa alaihi salam fahuwa kafir, ya. Berkata Syekh rahimahullah, pembatal Islam yang ke-9, siapa yang meyakini, beriktikad bahwasanya sebagian manusia yasa'ul khuruju an syari'ati Muhammadin, leluasa untuk keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, leluasa, semau-maunya, sekehendaknya dia keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi Khidir yang keluar dari syariat Nabi Musa alaihi salam. Maka siapa yang beriktikad seperti itu, bahwasanya sebagian manusia boleh keluar dari syariat Muhammad, dari ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa kafir, maka dia apa? Kafir, ya. Maka dia kafir, ya. Jadi kita sebagai seorang muslim semuanya sama dibebani oleh syariat, ya. Tidak ada yang beda. Baik dia baru masuk Islam, atau sudah lama masuk Islam, atau sudah berilmu, ya, dengan ilmu yang banyak, sekolah agama sampai doktor, profesor, sama semua beban syariat. Harus sholat 5 waktu, puasa Ramadan,
menutup aurat dan lain-lain. Kalau ada etikat, misalnya ada keyakinan kalau sudah meraih martabat tertentu, jadi wali apalah, kalau sudah jadi wali ini atau sudah meraih tingkatan tertentu, maka sudah tidak wajib lagi sholat, atau sudah boleh bermaksiat. Maka keyakinan seperti ini menjadi pembatal Islam. Keyakinan seperti ini menjadi pembatal Islam. Ketika ada keyakinan orang-orang tertentu atau derajat-derajat tertentu, kalau diraih itu, maka dia lepas dari beban syariat, atau lepas dari sebagian beban syariat. Maka ini apa? Keyakinan yang menjadi pembatal Islam. Tidak ada serajin apapun kita ibadah, setinggi apapun kewalian seseorang, setinggi apapun ilmu yang dia dapatkan dari ilmu agama, tidak ada yang lepas dari beban syariat. Solat sama semua, solat wajib 5 kali, 5 waktu dalam sehari. Baik orang awam, orang berilmu, para wali, dan para nabi pun, mereka dikenakan kewajiban. Jadi, dan ini ada orang-orang yang memiliki keyakinan bahwasanya ada wali-wali tertentu yang dia dilepaskan dari sebagian beban syariat, atau dibolehkan sebagian kemaksiatan. Dulu ketika ulun pesantren ada majalah-majalah, ulun pernah baca, ada seorang wali yang mabuk, ada seorang wali yang mabuk, maka muridnya protes, wahai wali, kenapa engkau mabuk? Kamu kan ngajarin kita, para murid-murid ini tidak mabuk, mengharamkan khamar, tapi ternyata engkau sendiri yang meminumnya. Maka si wali ini pun membuka mulutnya, dan disuruh muridnya melihat ke dalam mulutnya. Ternyata di dalam mulutnya ini ada lautan. Jadi kata wali ini, saya tidak minum khamar, tapi saya sedang membuang khamar ke lautan. Itu yang ulun baca dulu. Jadi, dan ini khurafat, betul khurafat nih. Hujahnya gitu. Dia tidak minum khamar, tapi dia sedang membuang minum-minuman keras ke lautan, karena di dalam mulutnya ada lautan. Itu alasan aja ya. Ternyata mabuk juga. Dan memang semua khurafat itu alasan dibikin-bikin, kebanyakan dibikin-bikin. Intinya dia bermaksiat dan ingin mencari alasan agar dia agar dia dianggap benar, agar perilakunya, perbuatannya itu tidak dianggap salah oleh murid-muridnya. Jadi kadang ada saja yang kita lihat dari yang kita baca atau yang kita dengar cerita-cerita, ketika kita menanyakan kok seperti itu wali, alasannya mesti dibikin-bikin. Enggak, kita tidak sampai, pikiran kita tidak sampai ke sana, mesti gitu. Ilmu kita tidak sampai, padahal jelas-jelas menyelisih syariat, jelas-jelas menyelisih syariat. Kadang orang gila dikatakan wali, jelas-jelas telanjang, ada wali telanjang, jelas-jelas telanjang membuka aurat, maka dikatakan apa? Wali. Padahal jelas sekali membuka aurat di tengah umum dilihat orang lain, ini dosa. Jangankan wali, orang awam pun seharusnya tidak boleh membuka auratnya, apalagi wali. Jadi kalau ada yang mengaku wali lalu dia bermaksiat,
jangan percaya itu sebagai wali dengan alasan apapun. Karena mustahil, tidak mungkin seorang wali itu bermaksiat sampai terang-terangan atau terus-menerus dalam kemaksiatannya. Memang semua manusia dia pasti terjerumus kepada kesalahan. Setinggi apapun kewalian seseorang, dia pasti terjerumus kepada kesalahan. Tidak ada yang maksum selain Nabi SAW. Tapi apakah pantas dikatakan seorang wali kalau dia terus-terusan melakukan kesalahan? Apalagi terang-terangan melakukan kesalahan di depan umum, apalagi mengajak orang lain untuk melakukan itu. Ini tidak benar. Jadi kalau ada seorang mengaku wali, lalu dia terus-menerus bermaksiat, ini yakin dia bukan wali. Maka kalau ada yang mengaku wali tapi dia ahli hisab, jangan percaya. Itu jelas ya, kemaksiatan yang terus-menerus. Apalagi kita ketahui dia ahli hisab sampai wafat, sampai meninggal dunia. Kita katakan dia bukan wali, dia bukan wali, karena jelas sekali ngerokok hukumnya haram. Tidak mungkin wali itu dia bermaksiat terus-terusan. Kalau dia maksiat pasti dia langsung bertaubat. Seorang wali dia sifatnya apa? Kalau dia terjatuh kepada kemaksiatan, dia langsung bertaubat, dan dia pun tidak menampakkan kemaksiatannya di tengah umum. Dia akan sembunyikan kemaksiatannya, dia akan menyesal dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan percaya kalau ada yang mengaku wali lalu ternyata dia terus-terusan bermaksiat sebanyak apapun pengikutnya. Karena ukuran wali itu apa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, para wali-wali Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak takut dan mereka tidak bersedih. Tidak takut ini maksudnya tidak khawatir menghadapi masa depan dan tidak bersedih karena masa lalu. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Nah ini, mereka adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Maka tidak kita dapati seorang wali itu dia bermaksiat terang-terangan, apalagi maksiat itu tidak dia lepaskan sampai akhir hayatnya. Itu bukan wali. Apalagi kalau dia mengajak pengikutnya untuk menyelisihi syariat. Ukurannya adalah keimanan dan ketakwaan. Sekalipun orang-orang tidak mengatakan dia wali, kalau dia beriman bertakwa, dia adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh ada anggapan ada derajat tertentu, kalau dicapai derajat tersebut maka terlepas dari beban syariat atau terlepas dari sebagian beban syariat. Boleh tidak sholat misalnya, boleh tidak puasa, boleh bermaksiat kalau sudah menjadi wali misalnya. Ini akidah yang akan mengeluarkan pelakunya dari Islam, dari agama Islam. Tidak boleh ada anggapan seperti itu karena semua kita dibebani oleh syariat. Semua kita wajib tunduk kepada syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan aneh sekali memang orang yang mengaku wali sampai derajat tertentu lalu dia tidak sholat. Bahkan di kitab-kitab diceritakan ada seorang wali dia tidak sholat Jumat, tidak pernah sholat Jumat, tidak pernah keluar rumah untuk sholat Jumat. Dan ini diceritakan di kitab. Ditanya oleh orang, wahai wali, kenapa kami tidak pernah melihat engkau keluar rumah untuk sholat Jumat? Kan sholat Jumat itu mesti terlihat kan, tidak mungkin di rumah. Kata dia apa? Saya sholat Jumat tidak di sini. Saya sholat Jumatnya di Mekah. Ini diceritakan di kitab, dan ini dulu, zaman dulu. Kalau zaman sekarang tidak ada yang percaya. Kalau ada orang cerita seperti itu, tidak ada yang percaya karena waktunya berbeda. Dia katakan apa? Saya sholat Jumatnya di Mekah. Di Mekah belum Jumat.
masih pagi. Ya. Kita sholat Jumat di sini, di sana pagi, masih pagi. Ya. Dulu memang ada yang percaya. Ya. Di kitab itu memang disebutkan ya, seorang wali yang banyak pengikutnya. Artinya banyak orang yang percaya dengan kewaliannya, dan dia mengatakan dia sholat Jumat di mana? Di Mekah. Ya. Nah, hal-hal yang seperti ini tersebar. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, beliau sholat apa sampai bengkak kaki beliau. Ya. Aisyah radhiyallahu taala mengatakan ya, hatta tatafattar qadamah. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat sampai bengkak kaki beliau. Seorang Nabi. Ya. Rasulullah yang paling tinggi derajatnya ternyata paling rajin sholatnya. Lalu ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kenapa engkau melakukan yang seperti ini? Salat sampai bengkak kakimu, ya. Bukankah engkau orang yang diampuni dosa yang sebelumnya dan sesudahnya? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afala akunu abdan syakura. Ya. Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Ya. Jadi ibadah itu adalah, kenapa kita beribadah? Di antara alasannya adalah karena kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita beribadah. Allah taala berikan kesehatan kepada kita. Allah taala berikan hidayah kepada kita. Maka kita tunduk ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, atas rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat-nikmat yang begitu banyak yang Allah taala berikan kepada kita ya. Qala Syekh rahimahullah, berkata Syekh rahimahullah, al-ashir al-i'radu an dinillahi ta'ala la yata'allamuhu wa la ya'malu bihi, wa dalilu qawluhu ta'ala wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih thumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Pembatal Islam yang ke-10 adalah al-i'radu an dinillahi ta'ala, berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Bentuk berpalingnya bagaimana? La yata'allamuhu wa la ya'malu bihi. Tidak mau belajar, tidak mau beramal. Ini keluar dari Islam. Dia agama Islamnya hanya keturunan, sebagai identitas. Ketika ditanya agamamu apa? Hanya sekedar Islam sampai situ saja. Tapi di rumah tak ada belajar, tidak ada beramal, tidak pernah ke masjid, tidak pernah puasa. Hidupnya seperti orang kafir. Tidak ada tanda-tanda Islam. Kalau dia hidup di misalnya di lingkungan yang bercampur antara muslim dan kafir, orang tidak kenal agamanya. Ini muslimkah kafirkah? Karena tidak ada tanda-tanda Islam pada dirinya. Tidak pernah belajar agama, tidak pernah beramal, tidak pernah sholat dan lain-lain. Maka ini apa? Betul-betul berpaling dari agama Islam, dan ini menjadi pembatal Islam ya. Jadi dia muslim KTP, identitasnya memang muslim. Ditanya dia agamanya apa? Muslim. Tapi muslim karena orang tuanya Islam. Setelah lahir tidak pernah dididik, tidak pernah diajarkan, hidup seperti binatang. Ya. Hanya cari makan, kerja, tidur, besok seperti itu lagi sampai mati. Tidak pernah belajar, tidak pernah beramal. Ya. Jadi semenjak kecil tidak pernah diajarin. Sampai besar hidupnya bagaimana? Bangun jam 7, bangun jam 8 kerja, sampai sore pulang, istirahat, malam tidur, besok seperti itu lagi sampai meninggal dunia. Tidak mau puasa, tidak mau sholat, tidak mau beramal ya. Dan ini ada ya, di Kampung Ulun ada. Kampung Ulun ada.
Karena memang dari kakeknya dulu, ya, ulun perhatikan memang dari kakeknya dulu kakek neneknya tidak sholat, sehingga anaknya, ibunya itu tidak pernah tahu tentang agama. Tambah lagi cucunya, jadi hidupnya semuanya seperti binatang. Hidup hanya mencari makan, kesenangan, istirahat, sudah itu aja. Jadi ini sebenarnya menjadi pembatal Islam, ya. Tidak pernah beramal, tidak pernah belajar, ya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, jangankan itu, ya, orang yang beramal lalu dia tidak sholat, ini saja apa? Diikhtilafkan oleh para ulama keislamannya. Orang yang beramal, ya, orang yang beramal, ya, dia puasa, tapi dia meninggalkan sholat, ini aja apa? Ikhtilaf para ulama tentang agama Islamnya, apakah dia keluar dari agama Islam atau tidak. Karena memang para ulama ikhtilaf tentang orang yang meninggalkan sholat. Ada yang mengatakan apa? Keluar dari Islam ketika meninggalkan sholat walaupun satu kali, kalau dia meninggalkan betul-betul meninggalkan dengan sengaja tanpa uzur. Ini pendapat pertama, ya. Karena dia malas lalu dia tidak sholat, ini pendapat pertama, dia keluar dari Islam. Pendapat kedua, ya, tentang meninggalkan sholat, orang yang meninggalkan sholat 1-2 kali dia masih muslim, kecuali dia meninggalkan sholat sama sekali tidak mau sholat. Walaupun dia puasa, walaupun dia haji, umrah, tapi dia tidak pernah sholat. Tapi mustahil, ya, orang haji umrah menunda sholat. Ngapain dia di sana? Walaupun dia puasa, walaupun dia sedekah, zakat, tapi dia tidak pernah sholat sama sekali, baru dia kafir. Ini pendapat yang kedua, ya. Pendapat yang ketiga adalah orang yang meninggalkan sholat sama sekali dia tidak muslim, kecuali dia menghalalkan, ya, dia mengatakan apa? Boleh tidak sholat. Ini pendapat yang ketiga ini sebenarnya pendapat yang lemah, ya. Karena bukan hanya sholat, semua kewajiban kalau dikatakan apa? Boleh ditinggalkan, ini sudah kafir, ya. Orang yang menghalalkan meninggalkan kewajiban ini kafir, walaupun dia mengerjakan kewajiban tersebut, apalagi sholat, ya. Maka antara dua pendapat ini saja yang lebih kuat, ya. Antara dua pendapat ini saja, entah dia meninggalkan sekali karena malas, atau dia meninggalkan sama sekali tidak pernah sholat, maka antara dua ini saja yang mengeluarkan seseorang dari Islam kalau dia meninggalkan sholat. Ini kalau dia beramal, apalagi dia tidak beramal sama sekali, ya. Maka jelas, ya, pembatal Islam yang ke-10 ini sangat jelas, ya. Orang yang berpaling dari agama Islam, berpaling dengan keseluruhan, tidak mau belajar, tidak mau beramal, ya, ini keluar dari agama Islam, ya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun, ya. Dan adakah orang yang lebih zalim dibandingkan orang yang ketika diingatkan tentang ayat-ayat Rabb-nya tsumma a'rada anha, kemudian dia berpaling dari itu semua, tidak mau belajar, ya. Ketika diajak belajar, diajak masih ilmu, tidak mau dan tidak pernah mau, ya. Dan tidak beramal tadi juga, ya. Inna minal mujrimina muntaqimun, ya. Sesungguhnya kami terhadap orang-orang mujrim kami mengazab mereka, ya. Wala farqa fi jami'i hadhihi nawaqidi bainal hazil wal jadi wal khaifi illa al mukrah, ya. Kata beliau, ya, di akhir dari pembatal Islam ini, beliau mengatakan tidak ada bedanya pada semua pembatal-pembatal Islam ini, tidak ada bedanya
antara orang yang bercanda, yang serius, yang takut, kecuali orang yang dipaksa. Nah, jadi dia bercanda melakukan pembatal Islam, tetap Islamnya batal. Apalagi dia serius atau karena takut, ya. Lalu dia melakukan pembatal Islam. Ini takut yang bukan karena darurat, ya. Ilal mukrah tadi, ya. Kecuali orang yang dipaksa, ya. Ini baru dia tidak mengapa mengerjakan pembatal Islam kalau dia memang diancam, dipaksa, ya. Maka tidak menjadi pembatal Islam, ya. Misalnya ada orang diancam, kalau engkau tidak menghina nabimu, engkau akan saya tembak, kamu saya tembak, ya. Atau kamu saya akan bunuh, ya. Kalau tidak menghina nabimu, kamu harus keluar dari Islam, kalau tidak kamu saya bunuh, ya. Maka tidak mengapa dia untuk menyelamatkan dirinya, ya. Dia ucapkan apa yang dituntut, tapi hatinya tenang dengan keimanannya. Dan ini terjadi kepada Ammar bin Yasir, ya. Ammar bin Yasir, sahabat Nabi SAW, ya. Beliau disiksa oleh orang-orang musyrik, ya. Orang tua beliau diikat, ya, dan disiksa di hadapan beliau, di hadapan Ammar bin Yasir. Dan Ammar bin Yasir dipaksa untuk menghina Nabi SAW, ya. Maka Ammar bin Yasir yang tidak tega melihat ibunya disiksa di depan matanya, ya, terpaksa menghina Nabi SAW di hadapan orang-orang kafir Quraisy, ya. Maka dengan penyesalan, dengan sangat sedih, Ammar bin Yasir datang kepada Nabi SAW menceritakan apa yang terjadi, bahwasanya beliau telah menghina agama dan menghina Nabi SAW. Maka turunlah, ya, sebuah ayat yang memberikan uzur kepada Ammar bin Yasir, ya. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran fa 'alaihim ghadabun minallahi, ya. Siapa yang melakukan kekufuran setelah keimanan, ya, kecuali, ya, kata Allah, ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, kecuali orang yang dipaksa untuk melakukan kekufuran tapi hatinya tetap tenang dalam keimanan, maka ini dikecualikan, ya. Maka ini tidak mengapa, ya. Allah Ta'ala turunkan ayat memberikan uzur kepada Ammar bin Yasir, ya. Maka kata beliau di sini, tidak ada bedanya dari pembatal Islam yang pertama sampai akhir, itu tidak ada bedanya, baik dia melakukannya karena bercanda, karena serius, atau karena rasa takut. Ini rasa takut ini bukan karena dipaksa, ya. Maka tetap itu semua menjadi pembatal Islam. Illal mukrah, kecuali orang yang dipaksa, yang betul-betul terancam nyawanya, baru dia mendapatkan uzur. Wa kulluha min a'dhami ma yakunu khatara, ya. Dan semuanya ini adalah pembatal-pembatal Islam yang paling khatir, ya, paling bahaya, ya. Wa min aktsari ma yakunu wuqu'a, dan paling banyak terjadi, ya. Artinya beliau hanya menyebutkan 10, dan ini bukan pembatasan. Ini hanya beliau sebutkan yang paling induk, paling bahaya, dan paling banyak terjadi. Fayambaghi lil muslim ayyahdharaha wa yakhafu minha ala nafsih, ya. Maka sepantasnya bagi seorang muslim untuk menjauhinya dan takut darinya terjadi kepada dirinya, ya. Jadi apa yang kita kaji ini, ya, kita jauhi, ya. Jangan sampai ada pada diri kita, ada pada keluarga kita pembatal-pembatal Islam, walaupun dalam keadaan bercanda. Tidak boleh ada bercanda dalam perkara agama, ya. Jangan, ya. Agama jangan dipercandakan, ya. Selucu-lucunya kita, banyak orang tertawa ketika kita berbicara. Jangan pernah menjadikan agama sebagai lelucon, ya.
Kadang orang ini dia larut ya, karena dia merasa orang lucu ya. Dia suka membuat orang tertawa. Kehabisan bahan, akhirnya apa? Menyerempet kepada perkara agama. Iya, boleh kita ngelucu, boleh kita membuat orang ketawa bahagia, tapi ada batasannya. Jangan jadikan agama sebagai lelucuan ya. Apalagi sampai mengatakan atau melakukan pembatal-pembatal Islam. Na'udzubillah min mujibati ghadabihi wa alimi iqabih ya. Kata beliau, kita berlindung kepada Allah dari perkara-perkara yang mewajibkan kemurkaan Allah dan pedihnya siksaannya. Wassallallahu ala khairu khalqihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Insyaallah nanti kita lanjutkan ya, kitab yang baru ya. Kalau tidak ada masukan, mungkin ulun akan membahas kitab tauhidnya. Kitab tauhid ya. Dari penjelasan Ustadz Firanda itu mungkin bagus ya kita baca karena bahasanya ringan ya. Bahasanya ringan dan ulun lihat dalamnya itu lumayan rinci ya. Beliau menjelaskan tentang perkara-perkara tauhid yang kita butuhkan ya. Kalau tidak ada masukan dari jamaah ya. Kalau ada yang mau bertanya silahkan ya. Masih ada waktu insyaallah beberapa menit untuk bertanya ya. Ini ada teman, cuma mungkin pemahamannya yang salah. Dia mengatakan kalau kita tidak sholat 5 waktu tapi kita sholat Jumat, itu sudah mengumpulkan dosa kita karena dia tahu dia itu dari Jumat ke Jumat itu mengumpulkan dosa. Iya. Itu apakah termasuk kekumpulan pemahaman? Dia salah memahami ya, salah memahami hadis. Memang ada hadisnya al-jum'atu bainal jum'ati kafaratun lima bainahunna. Tapi di akhir hadis itu apa? Idza jutuni batil kabair. Antara Nabi hadis lengkapnya Ramadan ila Ramadan, jual jum'atu ila jum'ah wassalawatu al-khamsu ya. Kafaratun lima bainahunna. Tapi di akhirnya apa? Idza jutuni batil kabair. Antara Ramadan ke Ramadan berikutnya, antara salat Jumat dengan Jumat berikutnya, antara salat 5 waktu itu menjadi penggugur dosa di antara keduanya. Tapi di akhirnya apa? Idza jutuni batil kabair. Apabila dia meninggalkan dosa-dosa besar. Kalau dia tidak salat, dia mengerjakan dosa besar. Ya. Tidak bisa dosa dia meninggalkan salat itu dihapus dengan salat Jumat, tidak bisa. Dan hadis ini pun bukan tentang perkara dosa besar. Ada kaidah ya yang harus kita pahami. Dosa yang dihapus oleh amalan itu hanya dosa-dosa kecil. Karena dosa besar itu terhapus hanya dengan taubat. Dosa besar itu hanya bisa dihapus dengan taubat, atau nanti di akhirat Allah Ta'ala hapus dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi dengan amalan tidak. Dengan amalan tidak. Semua amalan itu akan menghapus dosa-dosa kecil saja. Dosa besar hanya bisa dihapus dengan taubatnya. Nah, kalau dia salah dalam memahami ini, itu berarti ada syubhat di kepalanya. Dan ini tentunya tidak menjadi pembatal Islam. Karena di antara penghalang seseorang tidak bisa dikafirkan adalah ada syubhat yang ada di kepalanya. Maka harus kita jelaskan dulu bahwasanya pemahaman dia salah. Pemahaman dia salah. Tapi kalau dia sudah paham apa yang kita jelaskan, ya, sudah jelas apa yang kita jelaskan dan dia pahami itu, ternyata dia masih meyakini itu, ya, maka ini bisa jadi apa? Menjadi pembatal Islam, karena dia telah membolehkan untuk meninggalkan sholat dan dia katakan itu dosanya bisa terhapus dengan sholat Jumat. Ya, maka ini bisa menjadi apa? Pembatal Islam. Kalau dia meneruskan pemahaman itu, meyakini itu adalah sebuah kebenaran, padahal sudah dijelaskan kepadanya dengan sangat jelas, dengan dalil yang sangat jelas, dengan kata-kata yang mudah dipahami. Apalagi kita suruh dia bertanya kepada ustadznya sendiri,
dijelaskan oleh ustadznya sendiri ternyata sama penjelasannya dengan kita, lalu dia tetap pendirian dia dia boleh tidak sholat dan akan digugurkan dengan sholat Jumat, maka ini menjadi pembatal Islam ya. Karena ada anggapan boleh meninggalkan sholat ya. Tapi tadi diawali dari syubhat dulu ya. Dan ini penghalang dia, akhirnya dia tidak bisa dikatakan gugur Islamnya ya. Karena terpaksa syubhat ini termasuk penghalang ya. Seseorang tidak bisa dikatakan kehilangan agama Islamnya ya. Ada lagi? Nah, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Hujan. Ya itulah ya. Masyarakat kita jauh dari tauhid. Sebenarnya keyakinan seperti itu sudah masuk keyakinan kekufuran ya. Bahwasanya ada selain Allah yang bisa mengatur hujan ya. Ini keyakinan kufur ya. Dan ini mencacati tauhid rububiyah ya. Tapi ya tadi ya, karena kejahilan ya, karena tersebarnya kejahilan seperti ini ya, maka bisa jadi ya, ilmu agama, sebagian ilmu agama tidak sampai kepada orang-orang awam ya. Jadi memang itu perkara yang mendasar memang ya. Tauhid rububiyah itu perkara yang mendasar, sangat mendasar, yang seharusnya orang-orang awam muslim pun tahu itu sebuah kesalahan, itu sebuah kekufuran. Sebenarnya ya, harus tahu ada keyakinan adanya pawang hujan, ada manusia yang bisa mengatur hujan. Ini sebenarnya harusnya seawam-awam orang muslim dia tahu ini keyakinan yang salah. Tapi karena ya ilmu agama di negeri kita ya, di daerah kita ini tidak sampai ya, sebagian sampai, sebagian tidak sampai ya, cabang-cabangnya tidak menyeluruh sampai ya. Tidak juga semua orang mengkaji tauhidnya. Makanya perlu mengkaji tauhid ya. Sangat penting mengkaji tauhid dan kerincian-kerinciannya ya. Nah inilah ya, semoga aja orang yang berkeyakinan seperti itu mereka diberikan uzur karena kejahilan ya. Kita berharap ya, orang-orang yang memiliki keyakinan seperti itu, kita berharap Allah Ta'ala memberikan mereka uzur karena kejahilan mereka ya. Kalau sudah jelas di hadapan mereka ternyata mereka masih berkeyakinan seperti itu ya, maka tidak ada uzur bagi mereka ya, tidak ada uzur bagi mereka. Tapi kita berharap ya, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Pemaaf, memberikan uzur kepada orang-orang yang masih berkeyakinan seperti itu, yang memang tidak sampai memahami atau ilmunya cabang-cabang dari kerincian dari tauhid yang tidak sampai kepada mereka. Kalau kita tidak boleh, memang kita yang mengkaji tauhid ya, tidak boleh ada keyakinan ada pawang hujan, karena itu sama dengan meyakini ada selain Allah yang bisa mengatur hujan ya. Dan ini cacat pada tauhid rububiyah ya. Ada lagi? Jadi kalau mengenai seseorang tadi yang kehidupannya ya bisa bilang nggak beramal, nggak beribadah, tapi itu kan termasuk kategori keluar dari keislaman. Tapi kalau di dalam hatinya masih, imannya masih kuat bahwa dia itu Allah dan nabinya Nabi Muhammad, tidak berguna ya. Keyakinan rububiyah itu tidak akan berguna ya, kalau dia melakukan pembatal-pembatal Islam, tetap dia keluar dari Islam ya. Bahkan orang yang beramal, orang yang meyakini Al-Quran adalah firman Allah, lalu dia hinakan Al-Quran ya, dia buang ke tempat yang kotor, dengan itu dia sudah keluar dari Islam. Walaupun dia meyakini Quran ini firman Allah, dia juga sholat, dia juga puasa, tapi dia hinakan Al-Quran ya. Dengan itu dia keluar dari Islam. Jadi keyakinan yang di hati itu tidak ada manfaatnya ketika ada perbuatan yang dia lakukan ternyata menjadi pembatal Islam ya.
Bukankah orang-orang musyrik di zaman Nabi mereka meyakini ya, Allah Ta'ala pencipta, Allah Ta'ala memberikan rizki, memberikan mudarat dan manfaat, tapi mereka apa? Melakukan kekufuran dan kesyirikan. Keyakinan tersebut tidak ada manfaatnya ya. Keyakinan yang mereka meyakini ketika Allah Ta'ala firmankan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Wahai Muhammad, ketika engkau katakan siapa yang menciptakan langit dan bumi, tanyakan kepada orang-orang musyrik, mereka akan katakan apa? La yaqulunna Allah. Mereka akan katakan Allah yang menciptakan. Tapi ketika mereka beramal, mereka melakukan pembatal Islam, melakukan kesyirikan. Keyakinan tadi tidak ada manfaatnya. Nah, terakhir, pertanyaan terakhir. Kalau matinya gimana, Ustaz? Orang tadi meninggal. Kalau kita tahu, ya. Nomor 10 tadi kan kayaknya banyak betul di masyarakat. Jadi dia meninggal nih, apa kita sholatnya gimana? Kalau kita tahu ya, dia memang tidak pernah beramal, tidak pernah belajar, kita tahu persis kehidupannya ya. Kita yang tahu tidak usah ikut sholat, tapi jangan ngajak orang. Jangan ngajak orang. Kita sendiri saja yang tidak ikut, sebagai pelajaran bagi orang lain bahwasanya ini ada si fulan yang nggak mau ikut, ada apanya nih ya. Biar mereka bertanya, oh dia tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, ya. Kita yang tahu kehidupannya jangan ikut sholat ya. Karena kalau dia keluar, betul-betul keluar dari Islam, kita tidak boleh mendoakannya ya. Tidak boleh kita mendoakan apa? Orang kafir, tidak boleh menyolatkannya ya. Kalau dia betul-betul apa? Keluar dari Islam ya. Tapi tadi ya, kita juga jangan mudah untuk mengkafirkan orang ya. Kita kadang ada uzur-uzur ya, yang semoga itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan itulah ya tugas kita berdakwah ya, apalagi di pelosok-pelosok ya, di daerah-daerah yang sangat minim kajian ilmu agama ya. Mereka jauh dari ilmu agama ya. Begitulah ya kehidupan di dunia. Seharusnya seorang muslim dia berilmu minimal ilmu yang dasar ya. Minimal itu, minimal beramal, sholatlah minimal ya. Kalaupun dia tidak rajin beribadah, minimal dia jangan meninggalkan sholat ya. Itu sekali. Itu minimal sekali seorang muslim. Identitasnya sholat. Identitas seorang muslim itu sholat. Dia mengenalkan kepada orang lain, saya ini Islam. Dia nampakkan dia sholat. Kalau tidak pernah sholat, maka dia sendiri yang menyembunyikan atau melepaskan agamanya. Semoga apa yang kita kaji ya, menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambahkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, menumbuhkan muraqabah kita ya, rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan menambahkan ilmu yang bermanfaat sehingga menambahkan semangat kita dalam beribadah ya, mengeratkan ukhuwah kita ya, ukhuwah Islamiyah ya, persaudaraan kita di atas manhaj dan akidah yang benar ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah dan taufiknya agar kita selalu dalam langkah yang benar di atas jalan yang lurus ya, sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.